Hai, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Dan gue punya apa? Gue punya Entry Grade RX 78. Ini kemarin tuh banyak banget yang request dan sekarang gue beli. Harganya juga nggak mahal, yaitu cuma 100 ribuan. Iya, murah banget. Dan ini untuk 8 plus, jadi ini untuk kalian yang pemula, karena ini gampang banget untuk dirakit. Katanya sih gampang banget, tapi segampang apa sih rakitnya? Karena di sini nggak perlu alat dan nggak perlu dicat dan nggak perlu ada stiker sama sekali. Jadi cuma part-partnya doang nih, kayak gitu katanya. Dan ini adalah grade terbaru nih. Jadi ini grade untuk pemula dan ini bentuknya hampir sama kayak si HG. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Apakah bagusan mana? Bagusan ini atau HG? Langsung aja kita lihat reviewnya. Ini dia box artnya untuk si Entry Grade RX 78 dan ini cukup menarik sih kalau misalkan menurut gua. Di sini ada tulisan Gunpla, ini tanpa alat, kemudian tanpa cat dan tanpa stiker di sini nih. Kemudian ini tulisan RX 78 Gundamnya dan ini close combat dan sebagainya. Kemudian ini tulisan Entry Grade-nya di sini, kemudian RX 782 mungkin ini tulisan Gundam dan ini gambar si Gundamnya nih. Jadi nanti kayak gini jadinya. Kemudian, nah di sampingnya ada yang seperti ini. Ini jadi partnya tinggal dicopot aja kayak gini. Kemudian tinggal dipasang-pasang lagi nih. Nah jadi proses pemasangan cuma kayak gini doang. Di sampingnya ada gambar si RX78 nya seperti ini. Dan ini tampak depan dan tampak belakangnya seperti ini. Dan di sampingnya sama persis. Dan ayo kita buka. Nah, yang akan kita dapat ini ada satu kantong seperti ini, manual booknya, dan dua kantong aja isinya. Jadi ini dia manual booknya nih. Ini adalah runner-runnernya nanti, dan ini ini udah ada bagian-bagiannya ini untuk bagian kepala, untuk bagian body, bagian waist, kemudian dan sebagainya. Yuk kita buka lagi di dalamnya seperti apa. Dan ini dia runner-runnernya. Jadi runnernya itu ada 1, 2, 3, 4 biji doang. Kemudian ini perakitannya ini gampang banget. Ini kepalanya cuman begitu, kemudian bodinya, kemudian tangannya. Oh iya, jadi simple banget nih. Kalau gua lihat ini kayak 30 minute mission nih proses perakitannya. Ini ya cuman jadi udah gitu doang. Ini di runner pertama ada A1 dan A2. Ini bisa dicopot seperti ini nih. Nah jadi begini. Kemudian A3 dan A4 ini juga bisa dicopot, patahin kayak gini. Kemudian B1 B2, jadi dua runner jadiin satu. Kemudian B3 dan B4 copot juga bisa. Proses perakitan itu gampang banget. Jadi partnya itu tinggal dicopot aja dari runnernya kayak gini nih. Jadi tanpa alat pemotong sama sekali. Dan snap fitnya itu enak banget dan gampang banget untuk disatuin antara part satu dengan part yang lainnya. Dan kalau misalkan kalian lihat manual booknya yang tadi kan simple banget dan itu nggak ada yang salah sama sekali. Jadi proses perakitannya itu juga cepet banget. Gua aja ngerakit ini nggak sampai 30 menit. Dan proses perakitannya itu hampir sama kayak ngerakit si 30 minute mission maksud gue ya. Nih cepet banget sih. Dan oh iya, nih kalian jangan lupa untuk bersihin hasil potongan partnya dari runnernya, karena dia itu ada sedikit sisaannya ya. Jadi kalian bisa rapihin itu pakai cutter atau pakai nipper biar hasilnya lebih rapih lagi. Aksesoris pertama yang kita dapat itu si rifle-nya kayak gini. Jadi ini cuman gini doang. Kerannya bisa gerakin kiri kanan dan ini tinggal dimasukin aja kayak gini. Tinggal di sliding masuk ke tangannya. Dah. Kemudian kita juga dapat si shield-nya. Nih kayak gini. Detailingnya nggak terlalu jauh beda kayak si HG-nya. Simple, tinggal masukin kayak gini. Dan kalau misalkan kalian mau dipegang tangannya juga tinggal masukin ke dua bolongan itu aja. Nah kayak gini doang, simple.
Nah, baru kita lihat detailingnya seperti apa. Dan ini dia kepalanya nih kayak gini, nggak ada stikernya sama sekali. Jadi matanya cuma kuning kayak gitu doang. Dan di sini sih hampir sama aja ya kayak HG kalau misalkan menurut gua ya. Untuk di atasnya mungkin ada sedikit SIM line. Nah, kayak gini. Bodinya juga nggak terlalu jauh beda kayak si HG ya kalau misalkan sekilas gue lihat. Nah, di sini ada sedikit SIM line sih, tapi nggak terlalu ganggu. Cuma untuk panel lainnya nggak terlalu banyak sih, jadi agak polosan sih. Lebih polos ini dibandingkan dengan si HG-nya. Bagian belakang juga kayak gini nih. Nah, untuk tangannya sih kalau dari samping sih nggak terlalu jauh beda. Cuma kalau misalkan dari ini di bagian belakang nih, ini garisnya tuh lebih tegas ini dibandingkan dengan si HG-nya. Dan ini juga sama nih. Kalau HG kayaknya lebih polos nih. Kalau si ini lebih ada panel lainnya. Waistnya atau pinggangnya ini lebih polos sih. Bagian belakangnya nih ada yang kopong kayak gini nih. Kalau HG kan ketutup semua ya. Kemudian kalau misalkan bagian kakinya nih, kakinya juga lebih polos ya. Gak terlalu banyak panel lainnya yang gini dong. Nah, itu SIM lainnya. Kemudian bagian bawahnya kayak gini. Nah, untuk desain itu tetap sih gak terlalu banyak perbedaan bila dibandingkan dengan si HG RX 782 Gundam versi Revive-nya. Hanya mungkin lebih sedikit panel lainnya saja, dan secara proporsional badannya udah oke. Dan tentu aja kalau misalkan kita bandingkan dengan si versi animenya, ini sih jauh lebih keren sih. Nah, join itu dia seret banget dan dia itu kokoh banget nih, mantap. Kemudian artikulasi kepalanya dia bisa ke atas seperti ini jauh banget. Cuman kalau misalkan ke bawahnya cuman segini doang, agak mentok. Patah kiri dan patah kanannya dia bagus kalau menurut gue ya, dan dia bisa diputar 360 derajat. Rengkangan tangannya sampai atas kayak gini, mantap banget. Kemudian tangannya bisa diputar bicepnya. Tapi sayang si shoulder padnya nggak bisa digerakin. Tekukannya kayak gini. Tangannya bisa diputar. Pinggang ke belakang. Ke depannya cuma sedikit. Oh enggak, jauh ternyata. Bisa diputar 360 derajat. Nih, mantep ya artikulasinya ya. Cuman waist depannya, pinggang depannya kayak gini. Sampingnya ini agak mentok sih, agak susah digerakin. Iya, cuma segitu aja lah. Nih kakinya cuma jauh banget kayak gini. Ke belakangnya, nah ini agak mentok sih, cuman tetap jauh sih. Nah, walaupun dia ball join, tapi wah keren sih. Bisa ngangkat kayak gini, bisa diputar. Padahal dia ball join ya. Kemudian, nah udah double join di situ. Ini bisa digerakin dikit. Dan kakinya sih bagus sih, atas kayak gini, ke bawah kayak gini, tuh jauh banget nih kakinya. Samping-samping juga bisa ya, artikulasinya tuh bagus banget. Nah, dengan artikulasi sebagus itu, ini adalah beberapa pose yang kalian bisa mainkan. Cekidot lah. Nah, untuk tingginya dia itu sekitaran 12 cm ya, 12 cm lebih sih, 12 cm setengah kayaknya nih. Nah ini perbandingan dengan si RX78 HG nya. Jadi bagian kiri tuh HG ya. Dimana untuk bagian kepala sih gue lebih seneng HG nya ya. Iya sih. Terus bodinya juga nggak terlalu jauh beda bodinya. Cuma kalau misalkan di tangan bagian samping kayak gini nih, jadi di bagian bolongannya itu agak berbeda ya. Bagian belakang nih kayak gini nih.
Untuk backpacknya sih hampir sama ya, cuma untuk kakinya panel lainnya ya. Jadi untuk panel lainnya aja, mungkin untuk HG-nya ada sedikit lebih detail untuk bagian panel lainnya aja sih. Yang lainnya sih hampir sama aja sih kalau misalkan menurut gue ya. Cuman ya itu tangannya cuman dapat yang menggenggam aja kayak gini untuk si RX78 si entry grade ya. Tapi untuk panelannya lebih detail untuk si RX78 Gundam Revive ya. Jadi gue bandingin sama yang si HG Revive nya ini perbandingannya, dan ini untuk perbandingan dengan si MG RX78 versi master grade nya nih, versi 3. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si entry grade RX78 Gundam ini. Jadi ini tuh kit yang sangat cocok untuk kalian yang baru merakit Gunpla, atau mungkin kalian punya adik yang pengen ngerakit Gundam, kalian bisa ngasih ini nih. Atau teman kalian yang baru tuh pertama kali ya, kalian bisa racunin pakai ini nih si entry grade. Karena ini ngerakit itu mengasihkan banget, dan ini gampang banget proses perakitannya. Ngerakitnya juga cepet banget, nggak nyampe 30 menit itu kalian bisa selesai nih, dengan bentuk yang hampir sama kayak si HG RX78 versi Revive nya. Paling cuman ya beda-beda dikit panel lainnya. Cuma yang sayangnya itu adalah di aksesorisnya. Jadi aksesorisnya itu cuma dapat 2, yaitu si rifle dan si shieldnya doang. Nggak dapat si efek beam sabernya. Sayang banget sih kalau misalkan itu tuh. Dan nggak dapat juga si bazooka-nya. Ya harganya juga kan memang lebih murah ya, itu cuma 100 ribuan. Ya udah setara lah. Jadi ini gue pasti rekomenin ini buat kalian coba. Itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.